pagi, Shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Amin, saudara sekalian. Itu yang membuat kita sehat, kuat, dan boleh mencari Tuhan bersama-sama dalam kesempatan pagi yang indah ini, ya. Merupakan sebuah kesempatan yang saya sendiri mungkin jarang atau mungkin baru pertama kali, bahwa beberapa bulan yang lalu kami mengundang Pak Timotius Agus untuk bisa berbagi firman Tuhan di Bethel area. Lalu beliau tanya, nah, kalau saya ke Bethel area, Pak Gideon kemana? Saya kebetulan belum ada jadwal di luar. Biasanya saya ada jadwal di luar, tapi tanggal ini pas belum. Lalu beliau berkata, bagaimana kalau kita tukar mimbar, katanya demikian. Sekalian itu mungkin istilah Pantai Costa Lama. Nah, saya dengan halus segera menolak Pak Timotius, saya nggak mau tukar mimbar, Pak, sebab mimbarnya Pantai Costa ini berat sekali, saudara sekalian. Dari kayu tebel, ya. Di tempat kami mimbar itu lebih kecil, jadi saya guyonan sama beliau, kalau tukar pelayanan boleh Pak, tapi nggak usah tukar mimbarnya ini, ya. Nah, saudara sekalian, hari ini sungguh merupakan sukacita untuk berjumpa dengan Anda semua. Dan hari ini saya sudah berdoa buat pesan Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan Alkitab kita bersama dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Saudara, ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hidup saya untuk dibagikan pagi ini di tengah pertemuan kita, yaitu firman Tuhan dengan judul Providensia Tuhan. Providensia Tuhan atau penyediaan daripada Tuhan. Nah, untuk bersama-sama kita memahami firman Tuhan, kita akan baca lebih dulu Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14, atau beberapa ayat sebelumnya kita akan coba lihat, saudara sekalian. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 14 adalah bagian yang akan disampaikan dari ayat 13. Kita coba pahami bersama bagian firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, mari kita baca bersama, 2-3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Sekali lagi saya ajak kita berdoa. Bersyukur Bapa untuk kesempatan berbagi firman Tuhan di tempat ini, dan biarlah apa yang sudah Kau taruh di dalam hati hamba-Mu betul-betul diberkatkan bagi umat ini, supaya Tuhan setiap kami dapat hidup sesuai dengan kehendak dan jalan-Mu. Berbicaralah lebih lagi dan lebih lagi, ya Roh Kudus, sebab kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menanti-nantikan Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini temanya adalah Providensia Tuhan. Barusan kita membaca next dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14, bahwa saudara sekalian, ketika Abraham mengalami mujizat penyediaan Tuhan, kita tahu latar belakangnya. Abraham diminta Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan kemudian saudara sekalian, pada waktu itu Abraham mengikuti Tuhan, menuruti Tuhan, dan sebagai akibatnya dia mengalami Tuhan, saudara kalian sekalian, menyediakan. Dalam ayat 13 tadi next dikatakan, ya, mungkin saya perlu kerjasama multimedia. Kalau saya bilang next berarti mulai jalan. Di mana? Di sana atau di sana multimedia? Oke, baik ya, terima kasih. Kejadian 22:14 berkata, saudara sekalian, Abraham kemudian menamai tempat di mana dia mengalami pengalaman Tuhan menyediakan itu, dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara sekalian, dari sinilah timbul kata yang bernama Jehovah Jireh. Kata Tuhan menyediakan ini, kalau Anda membaca Alkitab King James Version ditulis, dikatakan, maka Abraham memberi nama tempat itu Jehovah Jireh. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, saudara sekalian, kata menyediakan ini dalam bahasa Inggris berasal dari kata provide, maksud saya, dari kata provide. Dan kemudian dari kata provide inilah next, kemudian timbul kata providensia Tuhan, ya. Timbul kata providensia Tuhan, artinya adalah segala penyediaan yang berasal daripada Tuhan. Segala penyediaan yang berasal daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mau mencukupi hidup Anda dan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Tuhan sungguh-sungguh mau memelihara, ya. Oke, next lagi, ya. Next, oke. Ada kesulitan, Pak? Bisa kan? Oke. Saudara, Tuhan sungguh-sungguh mau menyediakan
berkatnya bagi hidup Anda dan hidup saya. Orang Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan menyediakan mana di pagi hari, Tuhan menyediakan saudara sekalian puyuh di sore hari, Tuhan menyediakan tiang awan saudara-saudara sekalian pada waktu hari panas terik, Tuhan menyediakan tiang api pada waktu malam sangat dingin saudara sekalian. Apa yang sedang terjadi adalah bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan saudara sekalian satu providensianya, Tuhan memberikan satu penyediaannya saudara sekalian. Bahkan penyediaan Tuhan tidak hanya terjadi dalam hidup orang Israel. Kalau Anda saudara sekalian membaca kisah Elia di tepi sungai Kerit, kita tahu dia juga mengalami penyediaan daripada Tuhan. Alkitab berkata pagi hari, sore hari Tuhan mengutus burung gagak saudara sekalian supaya bisa menyediakan makanan, minuman bagi Elia sehingga dia tidak mati kelaparan selama masa kelaparan 3,5 tahun yang ada di Israel. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu selalu rindu menyediakan. Hari ini Tuhan menyediakan bagi Anda saudara sekalian udara segar untuk dihirup. Hari ini Tuhan menyediakan Anda matahari yang luar biasa untuk kita kenikmati kehangatannya. Tuhan itu rindu menyediakan saudara sekalian. Dan sebetulnya secara luar biasa Tuhan sangat-sangat rindu mencukupkan apapun yang Anda dan saya butuhkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Itulah penyediaan Tuhan, itulah providensia daripada Tuhan, itulah kerinduan Tuhan menyediakan semua perkara yang paling baik buat hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara, penyediaan Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang masalah materi, tetapi Tuhan juga rindu menyediakan perhatiannya bagi Anda dan saya. Tuhan juga rindu menyediakan bahwa next tuntunannya bagi Anda dan saya secara ilahi. Kita tahu bahwa hidup kita ini saudara sekalian sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Beberapa anak muda harus memutuskan, Tuhan saya akan kuliah di Satu Wacana atau saya akan kuliah di luar kota. Mungkin seperti itu pergumulan Anda. Beberapa orang saudara sekalian sedang menghadapi keputusan bisnis hari-hari ini. Ada orang yang datang kepada Anda dengan rencana bisnis yang sangat bagus, kelihatannya sangat menguntungkan, tapi ternyata orang ini bermaksud menipu Anda saudara sekalian. Tapi ada orang lain yang datang kepada Anda dengan rencana bisnis yang kelihatannya sederhana, kelihatannya kurang menjanjikan, tapi ternyata orang inilah yang akan dipakai oleh Tuhan memberkati Anda. Di situ Tuhan mau menyediakan tuntunan ilahi buat hidup Anda. Tuhan mau menuntun Anda di setiap perjalanan hidup Anda. Satu kali saya dengar kesaksian ini, seorang ada di Jemaat kami. Sekarang dia punya sebuah saudara sekalian bisnis yang setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setiap kali dia transaksi bisnis ini itu nilainya sekitar 1 miliar. Saudara sekalian itu ada di jemaat kita. Dan dia cerita sama saya, Pak, Bapak tahu nggak bagaimana caranya saya dapat bisnis yang nilainya miliaran ini? Tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dia pergi ke satu tempat di Indonesia dan dia selalu berhasil menggolkan transaksi nilainya sekitar minimal 1 miliar, saudara sekalian. Dan dia cerita bagaimana dia, saudara sekalian, memulai bisnis ini di luar pulau. Saudara, dia sudah punya bisnis di Semarang, di Surabaya. Lalu dia berdoa demikian, Tuhan, saya pengen bisa meluaskan bisnis ke Sumatera, saudara sekalian, ke daerah Medan. Dan dia berkata demikian, Tuhan, di Medan aku nggak punya konsol, di Medan aku nggak punya temen, di Medan aku nggak punya channel siapa-siapa. Tapi aku percaya Tuhan, aku minta tolong, aku minta Tuhan menyediakan tuntunan ilahi. Tolong Tuhan, kalau saya ke Medan, pertemukan saya dengan orang yang berasal daripada Engkau. Orang ini kemudian berangkat berdua dari Semarang menuju Medan, saudara sekalian. Dan kemudian ketika turun di Medan, dia berjumpa dengan tukang taksi, saudara sekalian, sopir taksi. Dan dia berkata demikian, di mana jalan di Medan ini yang seluruh jalanan itu isinya adalah toko yang jual barang A, katanya dia, saudara sekalian. Dan sopir taksi ini kemudian menyebutkan, oh itu ada di jalan, kalau nggak salah namanya Jalan Perniagaan, saudara sekalian. Nah dia berkata demikian, antar saya ke tempat sana.
Saudara bayangin, orang ini nggak punya teman, orang ini nggak punya channel, dia cuma nekat berangkat ke Medan, ketemu sopir taksi, lalu berkata, itu jalanan yang jual barang A ini ada di mana? Disebutkan jalannya, dan dia kemudian naik taksi ke sana. Sementara di taksi dia berdoa, Tuhan tuntun saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang tepat. Dan saudara-saudara sekalian, singkat cerita, begitu dia turun di jalan perniagaan itu, dia buka pintu, lalu dia lihat ke sekitarnya ada seorang engkoh-engkoh yang pakai kaos oblong, saudara sekalian. Lalu menurut kesaksiannya, Tuhan bilang, sekarang kamu pergi ke situ, ketemu sama engkoh-engkoh yang pakai kaos oblong itu, pakaian yang tidak meyakinkan, saudara sekalian, kelihatannya orang yang sangat sederhana, tapi dia kemudian pergi ke orang itu, dia berkenalan dengan orang itu, lalu dia tawarkan produknya. Singkat cerita, sekarang hampir tiap 3-6 bulan sekali dia selalu tutup bisnis 1 miliar, saudara sekalian. Dari mana? Dari tuntunan Tuhan. Kesaksian orang itu membuat kita bisa yakin dan percaya bahwa kalau kita meminta penyediaan Tuhan, Tuhan menyediakan bagi Anda dan saya. Mengerti dan setuju, katakan amin. Nah, hari ini bagaimana kita bisa mengalami penyediaan Tuhan ini? Next, bagaimana kita bisa mengalami providensia daripada Tuhan? Kalau Tuhan itu menyediakan bukan hanya perkara materi, tapi Tuhan juga menyediakan tuntunan ilahi. Bagaimana kita mengalami providensia Tuhan ini? Ada 3 perkara yang disiarkan pagi hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi, next, kita mengalami providensia Tuhan saat kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat kembali Kejadian pasal 22, saudara, bacaan Alkitab kita tadi berkata demikian, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Lalu ada kalimat penting ini, bersama-sama kita baca, saudara, 2-3. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, hal pertama bagaimana kita bisa mengalami penyediaan daripada Tuhan adalah ketika kita membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan di hidup kita. Alkitab berkata dengan jelas bagaimana Abraham bisa mengalami penyediaan daripada Tuhan sampai kemudian dia keluar kalimat, tempat ini namanya Jehovah Jireh, tempat ini namanya Tuhan menyediakan. Dan kemudian saudara sekalian, ada sebuah pepatah yang kemudian lahir dari kisah Abraham tersebut, di mana pepatah itu berkata, sebab itu dikatakan orang sejak sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah saudara, apakah itu gunung Tuhan? Next, gunung Tuhan kalau Anda baca di bagian banyak Alkitab, itu menunjukkan kepada tempat kehadiran Tuhan. Gunung Tuhan itu selalu berbicara tentang hadirat Tuhan. Gunung Tuhan itu selalu berbicara tentang tempat Tuhan hadir. Maka saudara-saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat simpulkan bagaimana kita bisa mengalami penyediaan Tuhan di hidup kita hari lepas hari, waktu lepas waktu, tuntunan ilahi, pertolongan ilahi, support ilahi daripada Tuhan. Saya percaya itu berhubungan dengan bagaimana kita belajar membangun hubungan kita yang mendalam dengan Tuhan. Saudara, orang-orang Kristen tidak boleh kehilangan esensi kehidupannya. Saudara, saya sangat percaya bahwa kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Yang ingin diberkati katakan amin. Kita pengen diberkati Tuhan. Tapi pagi ini apa yang saya ingin bagikan lebih jauh adalah bahwa mari kita lebih suka kepada Tuhan pemberi berkatnya daripada hanya sekedar kita suka berkat-berkatnya. Saudara sekalian, ini yang orang Kristen harus terus berjuang. Saudara, nggak ada yang salah. Kita pengen disembuhkan oleh Tuhan, kita pengen diberkati oleh Tuhan, kita pengen diberkati bisnis kita, keluarga kita, kantor kita, usaha kita, nggak ada yang salah. Tapi saudara sekalian, mari hari ini kita terus kembali kepada kebenarannya, saudara sekalian, bahwa sebelum kita berharap kepada penyediaan-penyediaan Tuhan, kiranya biar kita itu selalu merindukan Tuhan lebih dulu di
dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, itulah sebabnya ya ada satu lagu. Saya seorang pendeta di Tegal, pendeta John Rusli, ya masih om saya, saudara. Satu kali dia tulis sebuah lagu itu, dia tulis sebuah lagu bagaimana kita harus merindukan Tuhan lebih daripada sekedar berkat-berkat Tuhan. Dia tulis begini, bukan kuat kuasamu, bukan berkat-berkatmu, yang harus dirindukan adalah hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau Tuhan. Saudara sekalian, lagu itu mengajar saya beberapa tahun lalu untuk terus memastikan bahwa lebih daripada terpesona akan berkat-berkat Tuhan, kita harus terpesona kepada Tuhan sendiri yang menangkap. Sama-sama katakan amin. Nah, kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan, khususnya hubungan yang seperti apa, saudara sekalian? Saudara, saya belajar satu hal, next, bahwa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, khususnya dalam kapasitas Dia Bapa kita, kita anak. Saudara, penyediaan Tuhan akan hadir saat kita punya hubungan dengan Tuhan. Yes, amin. Tapi hubungan seperti apa? Hubungan Dia Bapa kita, kita itu anak. Ini bentuk hubungan yang perlu kita, saudara, terus bangun di dalam hidup kita dengan Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, saudara sekalian, silakan membuka Alkitab ini. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Kita tahu bagian yang terkenal ini, saudara-saudara sekalian. Yesus sendiri mengajar prinsip ini bagi Anda dan saya. Inilah kata firman Tuhan, Matius 7, dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita sangat tahu perkara ini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, sampai situ saudara sekalian, kita masih melihat sebuah perkara yang saudara bagus, tapi sifatnya umum. Nah, mulai ayat 9, Yesus mulai ngomong sebuah bentuk hubungan yang spesifik. Inilah katanya, ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika anaknya meminta ikan? Jelas gak ada. Maka ayat 11 sebagai kesimpulannya, ayat Alkitab, mari kita baca bersama. Matius 7 ayat 11, baca 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi katakan Bapakmu yang di, katakan lebih lanjut, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Saudara, ini penting. Saudara, saya berdoa supaya poin pertama ini menjamah hati dan hidup Anda satu kali lagi. Bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan dalam komposisi atau kapasitas apa? Dalam kapasitas Dia Bapa, saya anak. Dia Bapa, saya anak. Dia Bapa, saya anak. Saudara, saya 16 tahun menikah sama Liana. Istri saya namanya Liana. Ini tahun ke-16 kami menikah. Memang masih belum diizinkan punya anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bukan berarti saya tidak tahu apa rasa hati menjadi seorang bapak. Khususnya karena sekarang kita punya keponakan perempuan usianya 2,5 tahun. Lagi lucu-lucunya kata orang sosial. Tadi malam anak adik saya ini, rumah kami kebetulan berdekatan, adik saya sebelah menyebelah saja dengan saya. Keponakan kami kumpul dengan kami dari jam 4 sore sampai 9 malam, khususnya dengan istri saya, karena papa mamahnya harus latihan untuk persiapan ibadah hari ini. Nah saudara, memang sudah biasa nggak ada anak itu, kalau kemudian ada anak kecil dekat itu terus terang rasanya agak repot ya saudara. Saya tahu beberapa orang itu senang anak, tapi kalau terlalu banyak anak, saya tahu beberapa jemaat di tempat kami juga merasa kecapean kalau anaknya banyak. Ini saya cerita sebentar, saudara. Sempat ada jemaat di tempat kami yang punya anak pertama, anak kedua senang,
Lalu punya anak ketiga, mulai susah, saudara sekalian. Ternyata mulai punya anak, kemudian sempat punya anak, hamil lagi untuk yang keempat, saudara sekalian. Anda tahu wanita ini begitu hamil untuk keempat, saudara sekalian, itu entah kadang-kadang ada pikiran jelek dari mana, dia bilang, "Apa sing nomor papat iki tak pateni wae, tak gugurkan," saudara sekalian. Dia sempat bicara kepada beberapa orang, lalu dengan kedengaran kami, saya bilang, "Woi, ojo, jangan dimatiin ya." Lalu dia memang sudah kemudian memutuskan minta ampun, bertobat pada Tuhan, lalu ketemu sama saya. Saya tanyain, "Loh, kowe iki lho, duwe anak papat kok meh kok gugur iki nopo? Wong aku 16 tahun udah duwe anak, pengen anak. Kamu punya anak 1, 2, 3, 4, itu kan berkat Tuhan." Jawaban perempuan ini demikian, saudara. "Ya Pak Gideon, saya tahu Tuhan itu baik, tapi kok Tuhan terlalu baik ya Pak Gideon. Anak kok sampai papat orang mandek-mandek," katanya, saudara. Makanya saya jawab, "Yokwi, makanya kan dibundeli ya. Yang harusnya diurus kan dia, bukan anak yang dikuburkan." Nah saudara, saya ceritanya kenapa kembali ke tadi, saudara. Sudah biasa nggak ada anak, nggak repot. Sekarang ada anak mendekat, keponakan saya 2,5 tahun tadi, repot. Tapi sementara repot-repot, kemarin saya mau doa nggak bisa, diganggu sama dia. Mau baca persiapan di iPad juga nggak bisa. Dia minta iPad saya, lalu dia mainan berbagai macam mainan di iPad, saudara sekalian. Lalu waktu dia sedang sama saya, tiba-tiba dia duduk di pangkuan saya. Lalu ketika dia duduk di pangkuan saya, untuk sekali lagi Tuhan berkata sama saya, "Tuh Gideon, rasa hatinya seorang bapak sama anaknya. Gak ada yang tidak akan diberikan, gak ada perkara yang akan disembunyikan. Bapak selalu rindu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya." Nah saudara, kembali kepada firman Tuhan. Inilah hubungan yang harus kita bangun dengan Tuhan. Hubungan saudara-saudara sekalian, dia sebagai bapak, kita sebagai anak. Maka pagi ini saudara, next respon kita, saya mengajak kita, kalau kita rindu terus melihat providensia Tuhan atau penyediaan Tuhan dalam hidup kita, sebelum dia menyediakan bagi kita, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dia Bapa dalam hidup kita. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana mengalami providensia Tuhan? Saudara mengalami providensia Tuhan, kita belajar dari Abraham, sebab dia next, dia memiliki iman dan dia memiliki ketaatan. Next, dia memiliki iman dan ketaatan. Mari coba lihat beberapa ayat, saudara sekalian. Bagaimana Abraham memang patut disebut bapaknya orang beriman. Bagaimana Abraham memang betul patut disebut bapak orang beriman. Dalam Kejadian pasal yang ke-22, kembali saudara sekalian, Kejadian pasal yang ke-22, lihat beberapa ayat bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-22 di dalam ayat yang ke-7 lebih dulu, saudara sekalian, kita lihat. Kejadian 22 ayat 7, Alkitab berkata demikian. "Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, 'Bapak,' saut Abraham, 'Ya anakku.' Bertanyalah Ishak, 'Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?' Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, perhatikan jawaban Abraham dalam nama Yesus. Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Lalu demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, lihat, kenapa Abraham mengalami penyediaan dari Allah? Kenapa Abraham mengalami providensia dari Allah? Yang kedua, sebab dia punya iman dan ketaatan. Kita lihat saudara, dia punya iman tentang penyediaan Allah. Dia punya iman tentang penyediaan Allah. Katakan penyediaan, 2, 3, penyediaan. Saudara, dia punya iman tentang penyediaan Allah. Anaknya tanya, "Pak, ini kayunya ada, apinya ada, anak dombanya ada, di mana?" Kita lihat jawabannya dalam ayat 8, dia berkata, "Nanti Tuhan menyediakan." Nanti Tuhan menyediakan. Bukan hanya iman tentang penyediaan Allah, Abraham juga punya iman tentang next, rencana Allah yang baik.
kita lihat di mana? Mari kita coba lihat Ibrani pasal 11. Saudara-saudara sekarang boleh buka Alkitab Anda dalam Ibrani pasal 11. Kita lihat bagian-bagian firman Tuhan di Ibrani 11. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-17. Ibrani 11 ayat 17. Saya baca ya buat Bapak Ibu, kata firman Tuhan demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela, Anda boleh garis bawahi kata ini di Alkitab Anda, rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Nah, sampai di sini pembacaan kita, saudara sementara. Saudara lihat, kalau kita lihat Alkitab berkata, tatkala Abraham dicobai, Abraham, Alkitab bilang itu rela. Katakan rela, 2-3, rela. Saudara, kenapa saya mengajak Anda mengatakan kata ini? Sebab ini penting. Kalau baca Alkitab perlu direnungkan. Saya percaya Bapak Ibu punya anak. Saya mau tanya Bapak Ibu yang punya anak, apakah Anda rela kalau anak Anda meninggal dunia? Apakah Anda rela? Jawabannya adalah tidak. Kita punya beberapa teman yang kehilangan anaknya. Ada teman SMA Liana kemarin berjumpa, 2 teman SMA Liana kemarin berjumpa, Kemis dia kumpul di Cafe Ole dengan 5 teman wanitanya waktu SMA, dan 2 diantaranya mengalami kematian anak. Cerita Liana kepada saya tanya, piye, seneng gak kumpul-kumpul? Seneng, tapi waktu membahas tentang kematian anaknya, 2 wanita ini, atau khususnya salah satu berkata, nek orang ngomong kuisik piye, nek orang ngomong kuisik piye, kenapa? Hatinya masih sakit, hatinya ternyata belum rela. Satu teman yang lain yang hadir di reunian kemarin dengan Liana, itu teman kami berdua sejak remaja. Waktu saya datang ke rumahnya, anaknya sudah meninggal dunia, dia pegang tangan saya, Gideon, anakku mati ini. Kowe ngomong jarene serahkan kepada Tuhan Yesus, iki piye kita serahkan Tuhan Yesus malah mati. Saiki Gideon sembahyang kongkong tani, kongkong mulai. Aku bingung juga sekali. Sudah mati, saudara sekalian, suruh mendoakan, bukan tidak punya iman. Tapi saya tahu bahwa kadang-kadang ada batas di mana kita harus menyerah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saja. Nah, tapi ini menunjukkan kebenaran bahwa tidak ada orang tua yang rela anaknya meninggal. Demikian juga mestinya Abraham tidak rela, tapi Alkitab berkata Abraham rela. Jawabannya, kenapa dia rela, saudara sekalian? Kalau kita renungkan, maka saya percaya jawabannya adalah karena dia percaya kepada kebaikan Tuhan. Seperti lagu Pendeta Niko yang mungkin Anda pernah tahu. Pendeta Niko ciptakan lagu bunyinya demikian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Anda tahu katakan, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara sekalian, saudara, inilah yang ada di pikiran Abraham. Kenapa dia punya iman tentang rencana Allah yang baik? Kenapa dia, saudara sekalian, mengalami penyediaan Allah, maksud saya, karena dia punya iman tentang rencana Allah yang baik. Bahkan lebih jauh, kata ayat 19. Tadi Anda masih buka Ibrani pasal 11, sekarang ayat 19. Ibrani 11 ayat 19, Alkitab berkata demikian. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Rupanya, saudara sekalian, kenapa Abraham itu rela, kenapa Abraham itu berani? Karena dia juga punya iman bahwa kalau anakku ini mati, Allah itu punya kuasa untuk membangkitkan anaknya kembali. Saudara, disitulah dia kemudian mengalami penyediaan Allah, karena dia punya iman, dan next, karena iman itu dia kemudian berjalan dalam ketaatan. Saudara, pagi ini
saudara-saudara yang ada di tempat ini, saudara, saya ingin berbagi bahwa inilah hal kedua yang akan menolong kita melihat penyediaan Tuhan. Yaitu kalau kita ini punya iman bahwa Tuhan itu menyediakan perkara yang terbaik dalam hidup kita, dan terus karena iman itu kita mau berjalan dalam ketaatan. Amin, saudara sekalian. Nah, ada satu hal yang ingin saya sharingkan lebih jauh. Ini akan agak cukup sulit, makanya butuh perhatian Anda. Nah, saudara, saya belajar demikian. Next, iman itu sebetulnya sama dengan penglihatan rohani. Ya, kenapa demikian? Ini dua kali next boleh dikeluarkan. Next. Saudara, kalau dalam Kejadian pasal 22 ayat 14 itu Anda baca dalam versi bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan, kalau Anda baca versi Indonesia berkata, saudara sekalian, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, saudara sekalian ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Saudara, kalau di dalam versi bahasa Inggris, bagian ini ditulis dengan kata-kata, saudara sekalian. Coba saya cek sebentar Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14 tadi ya. Kalau ayat 14 tadi berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris, dua Alkitab bahasa Inggris ditulis, saudara sekalian, demikian. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, karena itu di atas gunung Tuhan. Satu versi KJV berkata, it shall be seen. It shall be seen. Dan dalam terjemahan Alkitab yang kedua, MSG itu The Message, saudara sekalian, ditulis he sees to it. Nah, Anda yang belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu, Anda tahu kata seen dan kata sees itu menunjuk kepada melihat mata kita, saudara sekalian. Nah, disinilah saya ingin membagikan bahwa sebetulnya iman itu sama dengan kita punya penglihatan rohani dalam hidup kita. Atau makna lainnya, next, saudara sekalian, iman artinya adalah next, di mana kita itu belajar melihat perkara-perkara yang belum kelihatan. Orang punya iman itu artinya dia belajar melihat perkara yang belum dilihat sama dia. Dia punya iman alami kesembuhan. Hari ini mungkin faktanya belum sembuh, tapi dia terus punya iman bahwa satu waktu, pada satu titik tertentu, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada dia. Itulah yang namanya iman. Percaya walaupun belum melihat, dan terus belajar melihat yang belum kelihatan itu. Next, sampai yang belum terlihat akan menjadi terlihat pada satu waktu di hidupnya. Jadi saudara sekalian, apa yang saya bagikan lebih jauh adalah, kalau kita yang punya iman, mungkin Anda tanya, iman itu seperti apa, Bapak? Iman itu aplikasinya seperti apa? Nah, ini yang saya mau pengen bagi, bahwa orang beriman itu sebetulnya aplikasinya adalah dia melihat apa yang hari ini belum kelihatan sebagai sesuatu yang dia lihat terus dalam pandangan imannya bersama dengan Tuhan. Satu kali saya pernah diberkati dengan lagu ini. Sorry, pagi ini saya agak banyak nyanyi. Saya baru paham kenapa Abraham disebut bapak orang beriman, gara-gara sebuah lagu Protestan kuno dinyanyikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Dan saya hari itu paham. Saya berdoa supaya Anda bisa menangkap bahwa iman itu adalah seperti melihat yang belum kelihatan. Mungkin Anda tahu lagu ini. Tersembunyi ujung jalan, hampir sampai, atau masih jauh, ku dipimpin tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut ya, apa jua maumu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudara, Abraham itu seperti itu. Dia belum melihat negeri yang disediakan Tuhan,
Tuhan cuma ngomong, kamu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Dia tidak pernah punya bayangan, dia tidak pernah punya data tentang negeri yang akan dituju. Tapi dia telah melihat dalam imannya ada sebuah negeri yang akan diberikan Tuhan kepada dia, dan itulah yang membuat dia berjalan dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Saudara, maka di sini kembali bahwa iman itu seperti penglihatan rohani, melihat yang belum kelihatan. Kita hari ini didorong oleh Roh Kudus untuk terus beriman walaupun belum melihat, sampai pada akhirnya apa yang belum kita lihat itu menjadi terlihat dalam hidup kita. Saya teringat saudara sekalian, satu kali Anda tahu kita sekarang ada di Battle Area, lokasi yang bersyukur pada Tuhan cukup baik. Ini juga gereja yang baik. Tapi saudara, Anda tahu dari mana asal kita? Kita berasal dari Jalan Johan nomor 8 di tengah kota, sampai sekarang masih ada. Tempat yang dulu pusat doa, pusat becak, pusat orang yang mau jual beli dari Kopeng ada di sana. Anda tahu tempat kami berasal. Itu gedung di Johan juga dulu belum seperti itu, tapi bertumbuh. Nah, ketika Tuhan mulai berkata pada kita untuk sekarang mulai melangkah pergi ke sebuah tempat yang lebih besar, sebetulnya itu perkara yang menakutkan hati kami semua, ternyata, dan termasuk saya. Karena pindah ke tempat besar, Anda tahu itu berarti bicara biaya yang besar. Tapi saudara sekalian, pada hari-hari di mana kita mulai mengalami takut itu, saya ingat, saudara, ada satu titik di mana Tuhan berkata demikian. Sekarang Gideon itu kan kalau membangun insinyur kan biasanya sudah gambar, saudara sekalian. Lalu Tuhan bilang begini sama saya, sekarang gambar kui difotokopi, digede. Saya cetak berapa ratus fotokopi gambar Battle Area, dibesarkan. Lalu perintah Tuhan, arahan Tuhan hari itu, sekarang dibagi sama jemaat Battle Area, satu kepala keluarga satu, suruh nempel di kulkas, suruh nempel di lemari, suruh nempel di pintu kamar, sehingga jemaat Battle Area itu tiap kali pagi bangun matanya buka, blak, ngeliat gambar gereja Battle Area. Dan yang paling penting apa? Diarahkan untuk berdoa. Sudah melihat tempatnya? Belum. Yang ada apa? Tanah kosong. Yang ada apa? Tanah cuma datar kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada apa? Tiang pancang yang mulai ditanam tahun 2003, saudara sekalian. Tapi rupanya ini salah satu latihan Tuhan bagi kami untuk beriman. Dan saudara, syukur kepada Yesus, itu menolong kita punya iman bertumbuh. Kita belajar melihat, ya, mata bangun pagi, lihat gambar itu, mulai berdoa dalam nama Yesus Tuhan jadi. Buka lemari, dalam nama Yesus Tuhan Battle Area jadi. Kita terus mendoakan, kita terus, saudara sekalian, melihat di mata iman kita. Maka pada akhirnya apa yang kita lihat dalam iman, itu yang akhirnya kita dapat, saudara sekalian. Maka hari ini, saudara, sebagai bagian akhir dari bagian kedua ini, bagaimana kita mengalami providensia Tuhan. Mari sekarang mulai belajar lihat dalam iman tentang penyediaan Allah. Apa yang hari ini sedang Anda doakan dalam penyediaan? Apakah setelah 16 tahun saya belum ada putra putri, saya kehilangan iman? Tidak. Saya sedang terus berdoa, saya sedang terus melihat dalam iman. Apakah saudara sekalian yang jadi pergumulan Anda hari ini, mungkin kesembuhankah? Sebuah keluarga yang lebih harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Lihat dalam imanmu, maka Tuhan menyediakan bagi Anda. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Yang ketiga, yang paling akhir, bagaimana mengalami providensia Tuhan. Kita mengalami providensia Tuhan saat kita melakukan yang ketiga, yaitu melakukan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ini khususnya providensia secara keuangan. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, saudara sekalian, kita tahu Kejadian pasal 22 ayat 2, Abraham mengalami penyediaan dari Tuhan pada akhirnya. Tapi dia mengalami penyediaan dari Tuhan dalam sebuah konteks, yaitu karena dia membawa persembahan kepada Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 2, dikatakan firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada engkau.
Saudara, maka yang ketiga kita bisa menangkap dengan jelas bagaimana Abraham mengalami penyediaan Tuhan, itu terjadi dalam konteks dia membawa persembahan kepada Tuhan. Abraham mengalami perkara ini pada waktu dia mau memberikan satu bentuk pengorbanan atau persembahan yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan. Maka di sini saudara sekalian kita belajar sebuah prinsip kembali bahwa penyediaan Tuhan, providensia Tuhan itu hadir saat kita dengan sukacita membawa bentuk-bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Nah, di sini ada satu ayat terakhir yang saya ingin Anda dan saya lihat. Coba lihat Filipi 4 ayat 15. Filipi pasal 4 ini ayat terakhir saudara sekalian untuk pertemuan pagi ini. Filipi pasal 4 ayat 15. Filipi pasal 4 ayat 15. Alkitab berkata demikian. Filipi 4 ayat yang ke-15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Artinya, jemaat Filipi lah yang mendukung keuangan Rasul Paulus supaya dia bisa pergi menginjil. Nah, ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dan 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, orang-orang Filipi, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19, ayat terakhir, mari kita baca dengan sukacita. Baca 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kenapa saya ajak Anda membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 19 ini? Saudara, karena demikian banyak orang suka ngutip ayat 19, ya, apalagi mungkin dalam khotbah-khotbahnya atau dalam kalimat-kalimat berkat yang diberikan kepada orang lain. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah akan memenuhi segala keperluan. Saudara, itu benar. Tapi kalau kita lihat konteksnya di Filipi 4 ayat 15 sampai 19, kenapa Rasul Paulus memberkati orang Filipi, Allah akan memberkati engkau? Jawabannya, karena orang Filipi telah lebih dulu menabur bagi pekerjaan Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Jadi orang Filipi itu bukan hanya orang yang cuma menerima saja, mereka sudah lebih dulu berani membawa, dan itulah sebabnya kemudian Tuhan memberikan taburan dalam hidup mereka. Maka pagi ini diingatkan dengan simpel bahwa saudara, ada persembahan perpuluhan yang harus kita bawa, ada persembahan khusus. Anda punya, saudara sekalian, sebuah ini bukan beban yang mematikan, ya. Saya mau menyampaikan ini sebagai sebuah hal yang membuat kita bersukacita, karena Alkitab berkata Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. Saudara, dalam pengalaman hidup kami dan hidup jemaat, saudara sekalian, kita melihat bahwa kesaksian orang-orang yang saudara sekalian menabur itu mereka merasa diberkati oleh Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Beberapa tahun lalu kita mau pasang akustik di battle area seperti ini, saudara sekalian. Lalu ketika dihitung jumlah nilai proyek akustiknya adalah 240 juta rupiah. Nah, problemnya demikian, selama ini kita bangun battle area itu cuma perlahan-lahan, saudara. Ada uang masukkan, ada uang masukkan. Maka Anda tahu kita bangun gereja juga 7-10 tahun sekarang juga masih jalan, saudara sekalian. Tapi hari itu karena kita pakai pemborong, maka kita harus siapkan uang 240 juta rupiah, saudara, dalam batas waktu yang tidak panjang, mungkin cuma 1-2 bulan uang itu harus ada, sehingga proyek dikerjakan, proyek selesai, bayaran dia dapat. Itu janjian kita. Maka saudara sekalian, beberapa pengurus atau panitia pembangunan terus terang juga cukup bingung bagaimana menyediakan 240 juta rupiah.
2 bulan. Maka sempat timbul ide, ya ini umum, kita panggil 30-40 orang yang di gereja secara keuangan cukup. Lalu ketua panitia pembangunan berbagi kepada kita demikian. Berbagi, dia bilang begini, kita mau nutup akustik 240 juta rupiah, tapi karena ini proyek, istilah kata proyeknya selesai, duitnya harus diterima. Maka sekarang panitia pembangunan, kita pengen pinjem sama Anda semua, seberapa Anda rela uang untuk mengerjakan pembangunan, nanti gereja bayar. Itu kejadian di tempat kita, ada. Anda tahu jawaban mereka, saudara? Saya ingat jawaban salah satu orang anak dari ibu ini, tante ini, kok Lim tante, anakmu tante, dipakai Tuhan di pertemuan itu, berkata demikian, saya gak pernah ngutangi Tuhan. Dia bilang gini, kami kalau ngutangi Tuhan suka, tapi kalau suruh menabung mau, tapi jangan ngutangi Tuhan. Beberapa orang ternyata resikonya sama, gak mau ngutangi Tuhan, tapi kalau Pak Gideon bilang kita nabung, kita bergerak nabung, maka hari itu rapat yang sudah disetting bagus batal, saudara sekalian. Dan ketika kita pulang, ada seorang yang lain ngomong sama saya, Pak Gideon, lebih baik orang-orang suruh nabung, karena semua orang di gereja kita tahu jika kita menabung, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saya sampai heran ada omongan seperti itu dari mereka. Akhirnya kita pulang, kita hitung lagi panitia pembangunan. Sekarang panitia pembangunan mengatur ini 240 juta rupiah dibagi volumenya. Volumenya kalau nggak salah itu kira-kira bangunan akustik kita 1000 meter persegi. Maka kira-kira 240 juta rupiah dibagi 1000, lalu keluar angka per meter itu kalau nggak salah 165.000, kalau nggak salah, ini sudah kejadian beberapa waktu lalu ya, 165.000. Dan kemudian kita, saudara, ini yang kita kerjakan, berdiri di mimbar gereja, dan kemudian kita berkata, saudara, kalau Anda sekarang mau menabung, inilah saatnya menabung. 1 meter persegi itu sekitar 165.000 rupiah kalau nggak salah hitungan saya. Maka Anda silahkan menabur, ada yang menabur 1 meter persegi silahkan, menabur 10 meter persegi silahkan, menabur 20 meter persegi silahkan. Saudara sekalian, hari itu dengan 1 kali pengumuman saja, maka seluruh 240 juta rupiah tertutup. Kenapa? Karena orang-orang sekarang belajar lebih diberkati menabur daripada kita menerima. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara sekalian, hari ini saya percaya Tuhan sedang mau memberkati Anda dan saya. Amin, saudara sekalian. Maka Dia memberitahu kepada kita jalan-jalannya. Sekali lagi, saudara sekalian, Abraham mengalami penyediaan Tuhan karena dia dalam konteks mempersembahkan kepada Tuhan. Karena itu jemaat, hari ini Tuhan rindu menyediakan bagi Anda. Hari ini Tuhan rindu supaya kita lebih bersekutu dengan Dia, kita lebih mendekat kepada Dia, sehingga penyediaan Allah terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Amin. Untuk firman.